Perkenalkan nama saya Stephen di Purwoko dengan NIM 11.12404 Kali ini saya akan membahas praktikum ke-5 saya yaitu tentang trees and stable. Oke, kita masuk langsung ke bagian studi kasusnya. Oke, dengan studi kasus yang pertama itu adalah binary search tree. Dengan bagian pertamanya itu kita diminta untuk menghapus node tree atau kita membuat metode baru untuk menghapus node pada tree dengan posisi node yang dihapus akan digantikan oleh search atau subtree yang tersedia. Oke, inilah kode yang saya tambahkan itu. Nah, misalnya kita masukkan outputnya itu node-nya 20 akan menghasilkan node sekarang itu 6. Ini. Oke, dengan analisisnya penjelasan yang saya buat yaitu sebuah fungsi di node tersebut merupakan implementasi dari algoritma penghapusan elemen pada struktur dan struktur data binary search tree atau BST yang disusun menggunakan pendekatan rekursif dalam bahasa pemrograman Java. Secara operasional, fungsi ini bekerja dengan melakukan pencarian nilai target melalui perbandingan hierarkis jika nilai yang dicari lebih kecil dari node saat ini. Sistem akan menelusuri sub pohon kiri dan jika lebih besar akan menuju sub pohon kanan. Apabila node yang dimaksud ditemukan, algoritma mengeksekusi mekanisme penghapusan berdasarkan kondisi anak node tersebut. Untuk node yang memiliki maksimal satu anak, posisi node akan langsung digantikan oleh anak yang tersedia di nilai node. Namun, jika node memiliki dua anak, algoritma akan mengidentifikasi nilai terkecil pada subpohon kanan atau in-order successor. Sebagai pengganti nilai node yang dihapus, diikuti dengan penghapusan node successor tersebut untuk menjaga agar struktur logis sebuah pohon tetap konsisten sesuai dengan aturan dasar BST. Oke, yang bagian dua yaitu jumlah. Nah, ini kita meminta untuk membuat metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan node pada tree. Nah, inilah source yang saya tambahkan di bagian BST. Yang di bagian ini saya tunjukkan banyak di bagian ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, akan menghasilkan output kodenya itu adalah 10,7. Nah, penjelasan yang saya buat yaitu metode menggunakan pendekatan rekursif untuk menghitung total node dalam tree. Cara kerjanya itu yaitu sebagai berikut. Pertama, base case. Jika node diperiksa ada nol atau kosong, maka metode mengembalikan nol. Dan yang kedua itu recursive step. Jika node tidak kosong, maka metode akan mengembalikan nilai 1. Sebagai hitungan untuk node saat ini, ditambah dengan hasil pemanggilan rekursif untuk subtree sebelah kiri atau retrieve dan subtree sebelah kanan atau right. Gitu. Nah, dan proses ini akan terus berlanjut hingga seluruh cabang ditelusuri dan semua node terhitung. Dalam contoh output di atas, sistem berhasil menemukan total 7 node yang terdaftar di dalam tree tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah dua daun. Kita membuat metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree, itu sebagai berikut. Dengan source yang digunakan ini menghitung jumlah daun. Nah, lanjut dengan output kode akan memasukkan 4 itu. Dengan metode connif berfungsi untuk menghitung jumlah node daun atau node yang berada di ujung paling bawah dan tidak memiliki anak atau checkpoint secara rekursif. Misalnya logikanya itu jika kita
Jika not saat ini masih kata not, maka mengubahkan not. Ah, yang kedua, jika suatu not tidak memiliki anak kiri dan kanan, atau not if, yaitu sama dengan not dan not right sama dengan not, maka not tersebut akan dianggap sebagai daun dan mengeluarkan nilai satu. Jika not tersebut memiliki anak, maka metode akan terus mencari ke cabang kiri dan kanan secara rekursif. Kalau menjumlahkan hasilnya, berdasarkan output yang dihasilkan, sistem berhasil menemukan total dari empat daun pada struktur tree tersebut. Makanya hasilnya itu dua delapannya itu empat. Oke, kita masuk ke studi kasus S3, STW. Yang pertama, di sini kita akan menemukan duplikasi dan beri sebuah array yang ditemukan dan nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Misalnya contohnya di buka kurung 3,3,4,2,7,8,1,2. Kurung sini itu 3,2. Di sini kita mencari duplikasinya. Inilah source yang ditambahkan. Yang ini saya tunjukkan source stable depannya ini teman duplikasi. Nah, misalnya masukkan inputnya itu yaitu kita contohkan 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2. Mana output code kayak gini. Ah, sebentar saya akan sebentar kita langsung perhatikan aja di terminal. File kan tabelnya. Nah, di sini ada pengujian hasil table. Yang bagian duplikat, misalnya kita masukkan array yang tadi, contoh input arraynya itu 3,3,4,2,7,8,1,2. Nah, nilai yang duplikatnya itu kan ada 3 dan 2. Sebanyak yang 3 itu sebanyak 2 kali dan 2 itu nilai input arraynya 2 itu sebanyak 2 kali. Makanya nilai duplikatnya itu ada 2 yaitu 3 dan 2. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke bagian analisisnya ini. Nah, metode ini disebut find duplicate yang memanfaatkan struktur data hash table melalui hash seed untuk mencari nilai dan yang berulang dalam sebuah array secara efisien. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua penampung set yang digunakan objek scene atau hash untuk mencatat setiap angka unik yang pertama kali ditemui dan objek duplicates atau regex acid untuk menyimpan angka-angka yang terbukti muncul lebih dari satu kali. Ada kedua yaitu logika deteksi, yaitu fungsi sin, it, atau num akan mengeluarkan nilai false jika angka tersebut ada di dalam set melalui kondisi if atau sin, it, num ini. Nah, program dapat mendeteksi bahwa angka tersebut duplikat dan langsung memasukkannya ke dalam penampung duplikat. Nah, ketiga, jago bertanya itu. Dengan penggunaan linked hash memastikan bahwa daftar nilai duplikat yang dihasilkan seperti 32 yang tadi itu tetap tersusun sesuai dengan urutan kemunculan duplikat tersebut dalam array asli. Maksudnya ini yang dimaksud dengan menjaga urutannya itu ini kan yang pertama yang dari input arraynya itu duluan kan 3 baru 2. Nah itu kan untuk menjaga urutannya itu agar tersusun sesuai dengan urutan yaitu duplikatnya itu asli gitu dan biar rapi juga. Oke, kita masuk yang kedua. Bagian kedua itu ada
karakter pertama yang tidak berulang. Nah, di sini diberikan sebuah string yang ditemukan di karakter pertama adalah yang tidak berkurang dengan memanfaatkan hash table. Misalnya contohnya Abdullah yang hasilnya B karena karakter pertama yang tidak berulang. Nah, sini saya langsung buatlah contohnya yang tadi ini yang sudah saya upload. Nah, ini misalnya kita masukkan Abdullah dengan karakter pertama yang tidak berulang yaitu B. Kenapa B? Nah, di sini kan dibilang di sini karakter pertama yang tidak berulang. Nah, seharusnya kan karakter pertama itu adalah A. Karena ya, A itu adalah alfa. Karakter yang pertama ini A, baru keduanya B. Namun, kenapa A tidak karakter pertama yang tidak berulang? Maka maka jadi B jadinya bukan A. Karena A ini itu duplikat dia, berulang itunya. Ada sebanyak dua kali, ada di bagian awal dan di kedua bagian akhir. Makanya B lah yang kalimat ini karakter keduanya ini jadi karakter pertama dan yang tidak berulang. Makanya itu hasilnya, makanya B karakter pertamanya gitu. Nah, dengan metode yang digunakan itu first non repeating yaitu memanfaatkan struktur data linkage hash map untuk menemukan faktor unik sama dalam sebuah string secara efisien, yaitu menghitung frekuensi dengan program melakukan iterasi pada string untuk menghitung jumlah kemunculan setiap karakter. Data ini disimpan dalam map karakter sebagai key dan jumlah kemunculannya sebagai view. Yang kedua, menjaga urutan sama seperti yang tadi. Penggunaan linkage SMAP ini sangat penting ketika di map ini menjaga urutan kemunculan karakter sesuai dengan string-stringnya. Terus ketika deteksi karakter unik. Nah, program kemudian mengusaha easy map dan mencari karakter pertama yang memiliki nilai frekuensi yang sama dengan satu. Begitu pula, begitu ditemukan, langsung dikeluarkan sebagai hasil. Nah, pada contoh input yang tadi itu Abdullah, karena karakternya A muncul dua kali dan I muncul dua kali. Nah, karakter B adalah karakter pertama yang urutannya string yang hanya muncul sebanyak satu kali. Nah, maka sehingga sistemnya memberikan input B karena dia kedua karakter pertama yang tidak berulang itu. Dan kita lanjut ada penghitung O. Nah, ini menurut memang binary tree. Nah, misalnya di sini kita menghitung big O-nya binary tree ini. Misalnya metodenya ini push dan pop dengan time kompresinya itu O1 dengan space kompresi ini O1 itu satu kedua peak dan is empty dengan time complexity-nya itu O1 dengan space complexity-nya sama O1. Ada juga print stack yaitu time complexity-nya ON dan space complexity-nya ON, dan ada juga reverse string dengan time complexity-nya ON dan space complexity-nya O1. Ada juga soap yaitu time complexity-nya ON pangkat 2 dengan space complexity-nya ON, dengan dan juga lagi reverse string yaitu time complexity-nya ON dengan space complexity-nya ON. Kami juga is parent change dengan time complexity-nya ON dan space complexity-nya ON. Terus ada yang bagian dua yang S table itu kan ada metodenya itu QQ dengan konstruktor itu dengan time complexity-nya O1 dengan space complexity-nya O1 juga dengan print QQ-nya ini QQ-nya ini dengan time complexity n space complexity-nya O1 juga get first last sama array time kompositinya O1 nah space kompositinya O1 ada juga NQQ dengan time kompositinya O1
Nah, space kompositinya O1 dengan dikali dengan time kompositinya O1 dan space kompositinya O1. Ada juga metode Quick dengan time kompositi O1 dengan space kompositinya O1. Ada juga stack to Quick-nya itu time kompositinya O1 dan space kompositinya On. Ada juga metode calculate hermetic dengan time kompositinya On dan space kompositinya On. Nah, gitulah praktikum saya. Ya, Pak, sekian dari hasil analisis praktikum menurut saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang salah. Sekian dan terima kasih.